Semua niat yang bukan Tuhan, dia akan jatuh, dia tidak akan bisa kekal, dia fana, dia tidak bisa baqa. Apa yang menyebabkan sesuatu itu baqa? Kalau dia terlibat dan terikat dengan Rabbul Alamin yang maha kekal. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang disebut amal, innama, hanyalah yang disebut kategori amal yang di dalamnya ada niat. Niat apa? Niat yang kita peruntukkan setiap gerak kepada yang menjadikan kita bergerak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. معاشر الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, kalimat pembuka kita titipkan di tempat yang penuh barakah, di Baitullah, di hari yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah. Kita perbaharui rasa syukur kehadirat Rabbul Alamin yang hari demi hari, waktu demi waktu mengucurkan nikmat besar kepada kita yang tak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bersyukur akan semua anugerah nikmat, baik sehat, baik ketenangan jiwa, baik akal yang mampu dengannya kita berfikir, baik cita rasa ruhani kita yang masih kita bisa andalkan dalam menghamba kepada Rabbul Alamin, sehingga saat kedua tangan diangkat ada air mata yang berlinang, dan itu tidak mungkin dibantu oleh akal, tapi linangan air mata berangkat dari lembutnya hati dan jiwa yang terkoneksi dengan pemilik jiwa, hati yang terhubung dengan pemilik hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Terkadang hati kita iqbal, terkadang hati kita itbar. Hati kita menghadap kepada Rabbul Alamin, sehingga satu ayat dibacakan wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Tapi kadang hati kita itbar, membelakangi Tuhan, sehingga 1 juz, 30 juz ayat dibaca, tidak ada satupun yang menggores jiwa. Apa penyebabnya?
Penyebabnya salah satunya didiagnosa oleh para urafa adalah dosa yang dilakukan seorang hamba. Ayat yang kita baca sebagai kalimat ataupun khutbah pembuka di dalam suratul Hasyr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan berhenti pada iman. Anda harus naikkan rakaat jiwa, Anda harus naikkan pangkat Anda sebagai hamba. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selayaknya setiap kita memperhatikan jiwa kita, apa yang telah kita persembahkan. Ma qaddamat, baik mempersembahkan kepada diri sendiri atau mempersembahkan kepada pencipta diri. Ma qaddamat, apa yang telah kita berikan khususnya kepada Rabbul Alamin. Salat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, zakat kita untuk kita, haji kita untuk kita. Apa yang Allah minta, apa yang Allah harap dari kita yang untuknya. Tentunya ini bukan satu hal yang mudah, tetapi bukan satu yang mustahil untuk seorang hamba lakukan, mempersembahkan kepada Rabbul Alamin. Nanti kita akan singgung apa yang sebetulnya Allah minta dari kita. Wattaqullah diulangi 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dari pentingnya takwa dan harus diraih, karena ini adalah modal kita sebagai makhluk agar menjadi mulia. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia yang bertakwa. Dari pentingnya takwa, dan itu tidak mungkin digapai oleh orang yang tidak memperhatikan jiwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah khabir. Khabir lebih spesifik dari alim. Khabir mengetahui secara detail. Khabir tahu geraknya niat. Khabir tahu berangkatnya geraknya niat. Kita ingin melakukan sesuatu, mencium aroma tertentu, kita terangsang untuk mendekat, untuk memakannya. Apa yang membuat kita bergerak? Penciuman kita. Tapi ada orang yang bergerak bukan berdasarkan penciuman, tapi fitrahnya, gharizahnya sebagai insan. Jika tidak makan tertentu dalam jam tertentu atau hari sampai berhari-hari, dia akan muncul itu haus ataupun lapar. Berangkatnya niat setiap kita berbeda, tetapi Nabi SAW meminta kita merevisi niat. Semua niat yang bukan Tuhan, dia akan jatuh, dia tidak akan bisa kekal, dia fana, dia tidak bisa baqa. Apa yang menyebabkan sesuatu itu baqa? Kalau dia terlibat dan terikat dengan Rabbul Alamin yang maha kekal. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang disebut amal, innama, hanyalah yang disebut kategori amal yang di dalamnya ada niat. Niat apa? Niat yang kita peruntukkan setiap gerak kepada yang menjadikan kita bergerak. Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan kita sekarang ini bisa berkumpul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa dampak ketika orang tidak mengurus jiwa dan diri? Wala takunu kallazina nasallah. Janganlah engkau seperti orang yang melupakan Allah. Kalau ada anak melupakan orang tuanya, ini anak durhaka. Padahal seorang ibu dipinjam rahimnya hanya 9 bulan. Dan semua fasilitas baik air susu ataupun kemampuan seorang ibu mendidik dari Rabbul Alamin. Tapi ketika anak lupa dengan ibunya atau orang tuanya, dia durhaka. Bagaimana seorang hamba kepada Allah? Bagaimana makhluk kepada Khalik? Wala takunu nasullah. Janganlah engkau tergolong orang-orang yang melupakan Allah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah fa'ansahum anfusahum. Dampaknya Anda lupa dengan diri Anda. Bukan tidak kenal siapa nama, bukan tidak kenal bin siapa atau binti siapa. Fa'ansahum anfusahum, dia lupa kebutuhan jiwa.
Jiwa harus dirawat, jiwa harus ditumbuhkan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, dia harus ditumbuhkan, dijaga menjadi jiwa yang sempurna. Kalau kita lupa pada Allah, efeknya kita lupa pada diri, level kita tadinya masuk kelas mukmin turun, mengalami gradasi. Apa Allah bilang? Ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang yang fasik. Menyeramkan dampak orang melupakan Allah, lalu dia lupa dengan jiwa, lalu turun pangkat menjadi fasik. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama mukmin dan fasik? Tidak mungkin sama. Kehidupan fasik dengan kehidupan mukmin berbeda. Kehidupan fasik dengan kehidupan mukmin di barzah berbeda. Kematian fasik dengan kematian mukmin berbeda. Kenapa kita lupa dengan Allah? Kenapa bisa kita lupakan Tuhan? Di dalam surat Al-Munafiqun Allah memberikan warning, peringatan, yaitu di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang tadi di dalam suratul Hasyr lupa kepada Allah. Kalau lupa pada Tuhan, maka dia tidak akan menyebut Allah sebagai pencipta. Efeknya lisannya bukan memuji Allah, lupa kepada sang pencipta. Allah memberikan peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, termasuk khatib, termasuk yang menyampaikan, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada Anda, kepada kalian semua, anak-anak yang Allah berikan sehingga rumah Anda bercahaya karena ada suara bayi, suara anak-anak, wa auladukum, melalaikan Anda an dzikrillah, mengingat Allah. Ini nikmat mendapatkan harta, mendapatkan anak, nikmat. Tapi Allah meminta kepada kita semua untuk mengingatnya. Jangan sampai dengan adanya nikmat ini Anda lupa yang memberikan harta, yang memberikan rezeki seorang anak di rumah Anda atau lebih. Wa may yaf'al dzalik. Kalau kita lalai, tadi yang kita ngemis kepengin punya harta, sebagaimana Qarun sepupunya Musa, zuhud, ngemis kepengen minta kepada Musa kunci-kunci, khazain, amwal. Bagaimana itu bisa menjadi kaya diberikan oleh Musa, tapi akhirnya Qarun sang sepupu Musa ketika diberi menjadi orang yang kaya raya lupa dengan pemberian yang maha besar dari zat yang maha agung. Kaya raya Qarun, tapi akhirnya dia lupa. Kita mengemis di hadapan Allah karena tidak tahan dengan kemiskinan. Lalu Allah beri, tapi hasilnya kita cium itu harta, kita cium itu rezeki, tapi kita melupakan Razzaq sang pemberi rezeki. Allah meminta kita ingat, sebut alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, diberi anak, ingat, sebut bahwa yang ada di rumah Anda ini anak yang diberikan Allah. Bagaimana caranya? Didik dia akan menjadi anak yang saleh, anak yang mengingat Allah. Kalau kita tidak lakukan, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Dia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa orang-orang rugi dijelaskan di dalam ayat ini dalam surat Munafiqun. Rugi ketika anak, istri, harta menjadikan kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak memiliki
zikir terus diucap, tapi ketika diberi dia lupa sang pemberi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang diberi rezeki, bagaimana cara dia bersyukur dan mengingat Allah? Apakah cukup kita katakan terima kasih ya Rabb? Dalam surat Munafikun di ayat selanjutnya, Allah ingin menguji kita. Apakah engkau jatuh cinta dengan rizki yang aku beri, atau anak yang aku beri, atau engkau jatuh cinta dengan aku? Sehingga Allah minta yang diberi kepada kita untuk kita keluarkan. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian yang Allah berikan kepada Anda. Sebagaimana tadi kita mendengar ada orang memberikan hartanya sekian juta untuk masjid ini. Ini salah satu nikmat, dan dia ingat dengan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan sampai kita sadar nanti pas sakaratul maut. Infakkan. Setiap kita memiliki potensi ilmu hakul yakin. Bukan sekedar ilmu yakin, tapi hakul yakin, ainul yakin. Setiap kita akan sampai kepada ilmu hakikat, tetapi kebanyakan sampainya pas sakaratul maut. Tapi ada yang sebelum maut dia memiliki ilmu ini, yaitu dalam ayat ini, orang yang tidak menginfakkan hartanya sebagai pertanda dia lalai pada diri dan lalai kepada sang pemberi rezeki. Ketika disuruh infak, dia kunci hatinya, dia peluk hartanya, karena dia memiliki ta'alluq. Dalam kajian akhlak, ta'alluq, keterikatan kepada harta. Hasilnya berat. Waktu sakaratul maut, apa yang mereka akan sampaikan kepada Rabbul Alamin? Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda dulu ajal ini, jangan jadikan ini akhir dari kehidupanku. Apa yang mau dilakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, karena saat itu dia tahu dampaknya. Ingat, setiap amal ada zahir, ada batin. Makan harta anak yatim, zahirnya nikmat, menguasai sertifikat. Tetapi di dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, fid dunya nara. Nanti di akhirat wasayaslauna sa'ira, batinnya api. Tapi kenapa dia tidak rasakan? Karena dia sedang tidak mengurus diri. Orang-orang yang nanti sakaratul maut lihat manfaat sedekah, minta kembali, tunda. Kalau dalam pertandingan ada waktu tambahan, ada extra time, minta. Apa yang engkau mau lakukan? Mau sedekah, tapi waktu sudah tertutup, kesempatan sudah lewat. Sehingga penyesalan untuk orang-orang yang jatuh cinta dengan apa yang Allah beri dan melupakan sang pemberi berat. Termasuk peluang untuk bersedekah dan berinfak. Yang kedua, mengingat Allah, apa yang Allah inginkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Allah minta kita supaya jangan pecah belah. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Pecah belah adalah agen ataupun program dari musuhnya Allah, yaitu iblis. Tafriq, memecah belah. Cukup sudah kita memandang saudara kita dengan kacamata yang diletakkan orang lain dalam bentuk mazhab, sehingga kita memandang saudara kita dengan mazhab yang kita miliki. Kalau orang itu kacamatanya hijau, maka objeknya semua hijau. Jadilah kacamata yang kita pakai sekarang ini untuk memandang adalah kacamata Islam, kacamata Muslim. Dan di dalam Quran dikatakan bahwa Muslim dan Muslim lain ikhwah,
saudara. Sehingga orang ketika memiliki hubungan dengan kita yaitu saudara harus lebih peka, mengingat diri juga mengingat saudaranya, termasuk saudara kita di Palestina yang sampai sekarang ini kita menjadikan malu kita hidup sebagai insan karena kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan kita. Tuhan kita minta kita menolong saudara kita. Minimal Anda doa di malam hari. Minimal itu. Supaya kita menjadi insan. Dan harus selektif melihat berita. Sehingga setiap upaya memecah belah kaum muslimin kita tangkal. Kita bersihkan lapangan ini. Yaitu lapangan ukhuwah. Gandeng tangan. Cukup sudah perpecahan. Ini adalah bukti bahwa kita memberikan sesuatu yang Allah minta. Jadi poinnya adalah benahi jiwa dengan mengingat Allah dan persembahkan apa yang Allah minta. Ternyata yang Allah minta kepada kita bukan sesuatu yang berat sebetulnya, yaitu bergandeng tangan dan berjalan bersama dan mengetahui identifikasi siapa kawan, siapa lawan, sehingga jangan sampai kawan kita musuhi, musuh kita kawani, dan kita jadikan dia teman akrab kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekilas ini mengingatkan kita semua dan termasuk yang menyampaikan agar membenahi jiwa dan menyerap apa yang Allah pinta. Jadikan apa yang Allah beri bukan melalaikan kita dari Dia, tapi yang Allah beri kita jaga, harta kita jaga, anak kita jaga, jangan dilepas. Dia bukan hewan, dia insan yang perlu dididik. Jadikan setiap mata, tujuan mata kita memandang, setiap apa yang kita lihat, pandanglah dengan pandangan persaudaraan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang meratapi dan membenci dengan apa yang Allah cipta. Yang boleh dibenci, yaitu yang tidak ada urusan dengan Allah. Yang boleh dibenci, yang menentang apa yang Allah perintahkan. Termasuk melakukan kezaliman di muka bumi ataupun kerusakan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa ta'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi mattasalat aynum binadhar wa udhunum bikhabar. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullahi ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsih faqala jalla jalaluhu wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansurna nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين
unajika ya mawjudan fi kulli makanin la'allaka tasma'u nidai. Kami memanggilmu ya Rabb di setiap tempat, mudah-mudahan engkau ridha mendengar panggilan kami. Laqad 'azzama jurmi wa qalla hayai. Banyaknya pelanggaran yang kami lakukan dan sedikit sekali rasa malu kami terhadapmu ya Rabb. Maulai ya maulai in kunta rahimta mithli farhamni. Wahai zat yang penuh kasih dan sayang, jika orang seperti kami masih juga kau rahmati dan sayangi, maka sayangi kami dan rahmati kami di siang hari ini, di hari yang penuh barakah ini. Wa in kunta qabilta mithli faqbalni. Jika orang seperti kami masih juga kau terima amal-amalnya, maka terimalah amal kami di hari Jumat yang penuh barakah ini ya Rabb. Dengan kesucian hari ini, Yaumul Jum'ah yang penuh barakah, jika engkau himpun apa yang kami lakukan sebagai pahala, maka kami hadiahkan seluruh pahala ini untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan Fatihah kami nanti yang kami baca usai salat, kami hadiahkan untuk saudara-saudara kami di Gaza, anak-anak kecil yang menangis, ibu yang kehilangan anak dan suaminya, suami yang kehilangan istrinya. Ya Rabb, hapus air mata mereka dengan kemenangan yang engkau janjikan ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.